Halo guys, kembali lagi bersama kita Dio dan Rena di podcast Bincang-Bincang Berat dibikin santai bersama auditor. Yeay. Oke guys, jadi di sini kita kedatangan tamu yang sangat jebat dan super sibuk karena apa? dihubungin susah dan jadwalnya padat. Ini dia Kak Salma. Halo. Sebelumnya minta maaf ya, soalnya kemarin habis ngaudit perusahaan, jadi sibuk dan baru bisa sekarang bertamu di podcast kalian. Oke, kita maafin ya. Ya dong, kalau nggak datang baru kita apa? Nah itu. Oke, sebelum kita bincang-bincang yang berat-berat masalah audit nih, tapi inget ya, jangan dibikin pusing ya guys. Kan kita mau bincang dengan santai. Jadi dengerin podcast ini sambil kalian makan atau kerja. Nah, bener itu, santai aja guys. Bener banget, audit itu menyenangkan loh, bener deh. Nah, dengerin tuh guys, menyenangkan. Oke, karena Kak Salma kemarin baru saja mengaudit perusahaan, nih boleh guys kita sharing-sharing aja sama kita. Apa saja sih yang diaudit dan bagaimana caranya gitu buat kita audit suatu perusahaan. Soalnya kalau kita dengar kata-kata audit itu kayak serem gitu loh, diperiksa dan lain-lain. Ya, terutama terkait akun kas nih Kak. Kan itu kayak akun yang sangat familiar dan mungkin sangat berisiko ya Kak. Gak sih, apa sih masalah yang biasanya terjadi? Kayak sok tahu banget nih aku nih. Oke, pas banget tuh tanya masalah audit bagian kas, karena kemarin aku habis ngaudit bagian itu. Oke, aku bakal jelasin dan kita belajar sama-sama ya. Benar banget kata kamu, kenapa sih kas itu tuh beresiko banget dan perlu banget dilakukan audit, karena kas itu tuh rentan banget sama yang namanya manipulasi atau kesalahan dalam penyajian, baik itu yang disengaja maupun tidak. Nah, selain itu tuh kas itu kan masuk ya dalam semua siklus suatu perusahaan, kayak di penjualan kita dapat kas, beli bahan kita butuh kas. Jadi kas itu tuh rentan banget dimanipulasi. Jadi butuh audit buat tahu apakah kas itu tuh dinyatakan secara wajar atau enggak. Nah, dalam mengaudit kas itu ada banyak sekali akun yang harus kita audit, karena di akun kas itu tuh kan gabungan dari berbagai akun yang ada di operasional perusahaan. Nah, untuk akunnya itu tuh ada dari kas umum, kas impres, akun bank cabang, dana kas kecil, setara kas. Nah, selain itu juga kita tuh perlu mengaudit kas di bank atau yang sering dikenal dengan rekonsiliasi kas dan bank. Oh iya, tahu-tahu. Itu tuh kayak kita nyamain jumlah saldo kas antara perusahaan sama kas kita di bank kalau nggak salah ya. Wah, bener banget itu. Peter juga, yuk bisa yuk masuk jadi auditor. Tawaran yang menarik nih. Makanya itu kita belajar sama yang ahlinya nih. Oke, lalu buat tahu bagaimana penyajian kas di perusahaan itu wajar, kita tuh harus melakukan audit. Tapi bagaimana cara atau mulainya dari mana, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang sama auditor. Aku pun sebenarnya mau tanya itu, tapi karena udah terbaca, jadi langsung. Audit sebelum tahu kesalahan atau menganalisis penyajian laporan perusahaan, kita tuh perlu yang namanya prosedur audit. Nah, apa sih prosedur audit itu? Nah, prosedur audit itu merupakan teknik, metode, dan proses yang digunakan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang kompeten dan memadai. Nah, jadi kita harus tahu tekniknya mau seperti apa, metodenya bagaimana, dan prosesnya itu tuh bagaimana atau apa dulu nih yang harus kita lakuin. Sebelum aku lanjut nih, aku mau tanya nih sama kalian. Kira-kira kalau kalian nih jadi auditor, terus disuruh mengaudit suatu laporan keuangan, khususnya nih kan transaksi itu banyak nih. Apakah kalian bakal cek satu persatu buat tahu apakah yang ditulis itu benar atau enggak? Iya nggak sih harusnya? Banget nggak sih kalau semua? Tapi kalau nggak semua, gimana kita tahu kalau itu terlewat? Nah, makanya itu kita harus tahu nih mana sih yang material dan mana yang enggak. Nah, material itu apa sih? Material itu ibarat nominal yang memiliki pengaruh besar buat keuangan perusahaan. Jadi nggak semua kita cek. Makanya kita perlu yang namanya metodologi untuk audit. Jadi metodologi itu tahap-tahapnya audit. Ya, benar banget. Metodologi itu tuh ada beberapa tahap. Pertama, kita harus mengidentifikasi resiko bisnis yang bisa mempengaruhi kas klien kita dengan cara kita menetapkan toleransi
salah saji dan menilai resiko inherent. Kemudian itu kita menilai resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini tuh berkaitan dengan bagaimana sih kontrol perusahaan terkait pencatatan transaksi, kas, misal kayak pembayarannya itu bagaimana, pemisahan tugasnya itu bagaimana. Nah, setelah itu kita netapin selanjutnya itu buat desain pengujian, pengendalian dan pengujian substantif. Lalu kita buat prosedur analitis. Dan yang terakhir, kita uji detail saldonya. Semisal nih kita sebagai auditor udah ngelakuin verifikasi dan lain-lain, dan sama penyajiannya, cuman kita tuh kayak merasa ragu, ada hal yang ganjal gitu, bagaimana? Nah, pertanyaan bagus nih. Oke, kita lanjut ya. Sebagai auditor, kalau kita merasa ada yang aneh atau curiga terkait penyajian, kita bisa lakukan yang namanya itu prosedur audit lanjutan. Nah, prosedur ini tuh dilakukan karena kita tuh merasa ada suatu penipuan atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Prosedurnya gimana itu? Aku beri salah satu contoh ya. Kalau semuanya kayaknya bakal panjang banget nih. Misal nih, kita mau melakukan pengujian lanjutan terkait bukti kas. Nah, kita sebagai auditor itu bisa melakukan 4 tugas lanjutan, yaitu yang pertama, kita melakukan rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode pembuktian kas. Nah, yang kedua itu rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas untuk periode tertentu. Nah, yang ketiga itu kita melakukan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan cek yang dibatalkan yang dikirimkan bank dengan yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu. Nah, yang terakhir itu kita bisa melakukan rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada akhir periode bukti kas. Aku mau nanya nih, tadi disebutkan kan akun Impress. Nah, akun Impress itu apa ya? Nah, terkait akun Impress itu rekening bank yang digunakan untuk membayar pengeluaran kecil. Nah, tapi akun ini tuh bisa jadi celah ya buat penipuan loh. Akun sekecil itu pun bisa. Wah, kacau sih. Iya, semua itu bisa. Makanya kita kalau mau jadi auditor harus bisa teliti dan punya sifat kecurigaan yang tinggi. Semisal nih, akun Impress kan kecil. Nah, kalau audit kita perlu yang namanya atau tahu pengendalian internal kas kecil, lalu kita lakukan tes audit terhadap kas kecil tersebut. Walah, ternyata banyak juga ya. Padahal itu baru 1 akun loh, baru kas. Kenapa sih mereka melakukan manipulasi atau penipuan penyajian? Motivasinya itu apa sih? Ya, aku ada kasus nih yang pernah aku audit. Ada suatu perusahaan dia itu melakukan beberapa kecurangan. Nah, yang pertama itu cek yang belum dilunasi pada rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni kekurangan dana sebesar $2.000. Terus yang kedua itu pinjaman dari bank pada tanggal 26 Juni dikreditkan langsung ke rekening bank klien. Nah, pinjaman tersebut belum dimasukkan hingga tanggal 30 Juni. Nah, selanjutnya itu kasusnya itu cek tersebut tuh tidak dimasukkan dalam daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni. Cek tersebut tuh dicairkan pada tanggal 7 Juli. Nah, kasus yang 4 tuh cek tersebut tuh tidak dimasukkan dalam daftar cek yang belum dicairkan pada rekonsiliasi bank. Nah, cek tersebut dicairkan pada tanggal 6 September. Kemudian untuk kasus kelima itu ada penerimaan kas yang dikumpulkan pada piutang usaha dari tanggal 7 Juli hingga 5 Juli. Dimasukkan sebagai penerimaan kas tanggal 29 dan 30 Juni. Nah, yang keenam itu transfer bank yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal 1 Juli itu tuh dimasukkan sebagai setoran dalam perjalanan pada tanggal 30 Juni. Nah, untuk kasus yang terakhir itu adalah cek yang tanggal 26 Juni dan dicairkan pada bulan Juni tidak dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, tetapi dimasukkan sebagai cek terutang pada tanggal 30 Juni. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa motivasi nih kenapa mereka melakukan itu. Kemungkinan karena mereka itu memiliki kepentingan pribadi sehingga mereka melakukan manipulasi agar auditor itu tidak tahu terkait hal-hal yang seharusnya terjadi, sehingga dia melakukan manipulasi agar apa yang disajikan itu sebenarnya wajar, tapi sebenarnya yang terjadi itu tidak wajar atau terjadi manipulasi dalam laporan tersebut. Emangnya perusahaan itu nggak punya pengendalian ya?
Punya, pasti semua itu punya. Hanya saja perusahaan itu pengendaliannya itu lemah. Makanya perlu pengendalian yang lebih kuat. Seperti kayak kita melakukan pemisahan tugas, terus kita melakukan verifikasi yang lebih maksimal dan masih banyak lainnya. Oh alah, ternyata kalau kita mau tahu kesalahan itu, kita harus lakuin prosedur audit dulu ya Mbak? Bener tuh, langsung paham ya berarti. Kira-kira prosedur audit yang kayak gimana nih yang harus kita lakuin? Takut salah lagi. Gak apa-apa, coba aja. Nah, menurut aku sendiri nih, prosedur audit yang mungkin bisa dilakukan dalam kasus ini, mungkin bisa dari konfirmasi di bank, melakukan rekonsiliasi, pengujian saldo, dan juga pengendalian. Benar nggak tuh? Benar sekali. Wah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol lama banget dan kita udah dapat ilmu banyak tentang audit. Tapi sebenarnya kita masih banyak banget pertanyaan yang masih mau kita tanyain dan belajar tentang audit. Cuma karena waktunya sudah habis, mungkin kita bisa ngobrol di pertemuan lain. Boleh banget dong. Sebelum terima kasih nih kepada Kak Salma sudah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng-bareng kita. Terima kasih juga. Oke guys, sekian podcast Bincang-Bincang Berani Bikin Santai bersama Auditor. Sampai jumpa ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.